Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fitria dari mahasiswa STKIT PGRI Pacitan yang sedang melaksanakan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait kondisi masyarakat dan pelaksanaan demokrasi di lingkungan RT ini untuk keperluan akademik. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Bersedia Mbak, silakan. Apa yang bisa saya bantu, informasi apa yang perlu saya berikan, silakan nanti ditanyakan. Sebisa saya akan saya jawab. Silakan. Pertama, berapa jumlah penduduk di RT ini dan bagaimana komposisinya berdasarkan jenis kelamin serta agama? Baik Mbak, kalau di sini itu khususnya di RT 1 RW 7 Dusun Klesem, Desanya Padi, itu untuk jumlah anggota keluarga berdasarkan KK atau kartu keluarga ini berjumlah kisaran 35. Akan tetapi 35 ini tidak satu kakak satu rumah. Terkadang ada juga yang satu rumah itu 2 kakak, 3 kakak seperti itu. Kemudian untuk komposisi jumlahnya saya sendiri kurang paham sepenuhnya untuk jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nanti silahkan mbaknya bisa buka di sini untuk melihat datanya untuk membedakan jumlah perempuan dan laki-laki. Tapi yang jelas untuk jumlah kakak dalam satu RT ini berjumlah 35 kakak. Seperti itu Mbak. Terus yang kedua, bagaimana gambaran umum tingkat pendidikan dan pekerjaan warga di lingkungan ini? Nah, untuk pendidikannya, untuk orang tua yang sudah berkeluarga, untuk di RT 1 ini kebanyakan karena diisi oleh orang dengan kelahiran tahun 80-an, maka lebih banyak didominasi oleh pendidikan SD, MI. Kalau di sini ada sekolah SD dan MI. Akan tapi untuk anak-anaknya di usia kisaran kelahiran 90-an itu sudah lebih baik. Banyak sekali di lingkungan sini yang sudah mulai pendidikan, artinya sekolah itu sudah lebih dari SD, ada yang SMP, bahkan SMP ini lebih sedikit, banyak yang SMA, kemudian yang kuliah juga beberapa ada, banyak yang sudah kuliah juga, seperti itu. Di sini juga bertanya peraturan menjadi warga RT 1. Nah, kalau peraturan khusus itu kita tidak ada. Biasanya peraturan itu kita buat ya berdasarkan musyawarah. Tapi yang jelas bagaimana ketika orang itu bisa menjadi anggota warga RT sini itu dia sudah masuk lingkungan RT. Ada beberapa pembagian atau pembagian batas untuk tanah RT. Nah, ketika orang tersebut membuat rumah, bangunan dan sebagainya atau tinggal di lingkungan wilayah tersebut, maka otomatis orang tersebut sudah tergabung dalam anggota warga masyarakat RT 1. Berbanding terbalik ketika membuat bangunan kemudian di luar lingkungan, maka sudah tidak termasuk dari lingkungan RT 1. Seperti itu. Kalau peraturan khususnya tidak ada. Di sini juga tugas dan kewajiban warga. Apa saja kewajiban utama warga dalam kehidupan bermasyarakat di RT ini? Untuk tugas dan kewajiban ini sebenarnya ya hampir sama dengan dimanapun lingkungan. Seperti biasanya yang ada itu kerja bakti. Kerja bakti itu wajib dilakukan biasanya 1 minggu 1 kali, dilaksanakan pada hari Minggu, yang dilaksanakan oleh perwakilan 1 orang, biasanya dilakukan oleh laki-laki, 1 orang dalam 1 rumah. Apabila dalam 1 rumah itu ada 2 kakak ataupun 3 kakak, yang biasanya wajib untuk mengikuti kerja bakti itu
biasanya ya satu untuk mewakili. Nah, itu per rumah bukan per kakak. Terus kemudian untuk peraturan yang lain ya seperti kumpulan RT ataupun arisan itu biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali, dan itu wajib diikuti, wajib dihadiri oleh masing-masing perwakilan rumah bukan kakak di rumah, seperti itu. Bagaimana proses pemilihan ketua di RT ini? Nah, kalau pemilihan RT di sini khususnya di RT 1 itu biasanya dilaksanakan secara pilihan secara langsung. Jadi seluruh anggota atau warga masyarakat RT 1 ini diperbolehkan untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan tanpa ada batasan usia. Kemudian untuk pilihannya kita dilaksanakan pilihan secara langsung. Secara langsung yang biasa kami lakukan adalah kita cari dulu, kemudian beberapa calon, ya baik dicalonkan atau mencalonkan diri, kemudian kita tulis dalam sebuah papan, kemudian kita membuat semacam tulisan, langsung menulis namanya. Misalnya ada 4, kemudian silahkan siapa yang harus memilih, siapa yang kalian pilih, kemudian tulis namanya, kemudian dikumpulkan jadi 1 gitu. Karena kalau melihat jumlah dalam masyarakat ini kan banyak, tidak seperti pilihan. Kalau pilihan kan yang penting punya KTP, dapatkan surat suara. Tapi kalau di RT ini musyawarahnya hanya ya perwakilan 1 saja per kakak, biasanya seperti itu, yang paling tua untuk memilih. Kemudian pilih secara langsung, dan siapa yang dapat pilihan atau suara paling banyak, itulah dia yang akan menjadi ketua RT, seperti itu. Terus kemudian untuk waktunya biasanya kita sepakati berdasarkan hasil musyawarah mufakat warga masyarakat, periodenya itu selama 5 tahun. Jadi 5 tahun jadi ketua RT, kemudian berganti 5 tahun seperti itu. Bagaimana warga menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam musyawarah di lingkungan? Nah, ketika menyampaikan pendapat, ketika dalam konteks musyawarah, ya orang tersebut bisa langsung menyampaikan. Biasanya ketika rapat RT kita buka, kemudian kita sampaikan terkait dengan pendanaan RT kita, kemudian nanti di akhir biasanya disampaikan untuk warga masyarakat apakah ada yang mau disampaikan berkaitan dengan program dan sebagainya. Kalau ketika dalam musyawarah, tapi ketika di luar musyawarah, kami dalam satu RT 1 ini ada pengurusnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada kemudian kelompok. Nah, yang biasanya kita gunakan dalam kelompok ini yang sebagai alat pendengar aspirasi dari warga masyarakat. Nanti kelompok menyampaikan ke RT, kemudian ke pertemuan musyawarah selanjutnya, seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktu informasi yang telah diberikan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat perkembangan pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.